Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada tutorial yang keempat ya. Ini sebelum kita ke tutorial yang kelima, nanti saya akan buat cara saya dalam tes ya. Tes dalam bentuk format CBO nanti. Saya ingin menjelaskan ini mungkin salah satu pembahasan yang menurut saya ini penting. Karena ini menjadi fundamental dalam beriklan pada Meta Ads. Ataupun mungkin iklan-iklan yang lainnya lah, mungkin seperti TikTok dan sejenisnya seperti snack, video. Nah, kayaknya kita akan bahas secara singkat. Pertama itu ads ya, kita bahas ads ya. Ads atau iklan. Nah, sebelumnya saya udah pernah jelaskan di tutorial pertama itu sebenarnya ads itu kan kita menaruhkan produk atau jasa kita di sosial media. Kemudian orang lihat karena main Instagram ya, karena kita menjelaskannya pada Meta, lalu orang klik, lalu masuk website atau mungkin langsung ke WA. Nah, lalu di sini CTA-nya bisa form ataupun WhatsApp. Nah, jadi sebenarnya yang perlu kalian pikirkan itu adalah pertama produk. Nah, produk kalian ini sebenarnya dibutuhkan pasar apa enggak? Lalu yang kedua adalah offering kalian, offering penawaran. Nah, harga semisal, kemudian benefit, ini sesuai nggak dengan ekspektasi customer. Nah, sebenarnya saya lebih fokus ngulik di produk dan offering lah. Nah, produk ini juga termasuk konten ya. Kontennya nanti bagaimana, terus angle kalian dalam beriklan itu gimana. Nah, sebenarnya iklan itu saya bilang produk ini termasuk konten dan kontennya gimana, kemudian offering ini mungkin mengambil andil mungkin 70-80% dalam beriklan lah. Nah, 20% ini mungkin sisanya hanya teknis dalam beriklan. Pasti kan kalian pernah dengar ya, kalau semisal iklannya asal-asalan tapi kok winning ya, itu bisa jadi produknya memang dibutuhkan gitu, meledak saat itu. Oke, saya contohkan ini beberapa produk yang dulu pernah saya iklankan. Oke, sebelum itu satu juga ini masalah profit dalam beriklan ya. Ini profit. Nah, jadi pasti kalian kalau semisal udah pernah masuk kelas yang berbayar ataupun ikut-ikut YouTube itu kan ada beberapa orang yang bilang kalau profit itu harus minimal ya 100.000. 100.000 rupiah. Kalau saya pribadi itu tidak sepenuhnya benar. Pertama saya jelaskan, saya pernah ngambil profit yang di atas 100.000 pernah, yang di bawah, yang di atas 50.000 tapi di bawah 100.000 juga pernah, mungkin sekitar 80 ribuan, yang 30.000 juga pernah. Nah, ini kalian harus sesuaikan dengan pasar. Pertama saya bilang pasar, kemudian balik lagi ke ekspektasi customer. Karena memang nggak semua produk itu kalian bisa ngiklanin dengan minimal untung 100.000. Contoh semisal ya baju ya, ini paling umum lah. Misalkan baju ya, baju Combat 30. Combat 30S. Ini mungkin di pasaran, setahu saya harganya mungkin sekitar range-nya 30 sampai 50.000. Nah, kemudian kalian karena termakan doktrin ya, bukan doktrin seperti omongan bahwa iklan itu harus untung minimal 100.000 karena untuk menutup biaya iklan. Kalian iklankanlah dengan harga 150.000 baju, yang ada malah boncos. Nah, karena itu biasanya ada juga beberapa orang itu split harga. Split harga itu dalam artian dia coba misalkan ambil 30.000 dulu ya untungnya, 80.000. Naik penjualan oke, nanti naik lagi 90 sampai nanti dia jatuh pada limit yang ketika harganya dinaikkan itu penjualannya menurun.
Nah, saya contohkan ini beberapa produk saya yang dulu saya iklankan. Nah, dulu ini saya 2019 ya. Itu pernah iklanin Saffron ya. Ini salah satu brand yang dulu saya buat. Ini untungnya itu mungkin sekitar 100.000 lebih. 100.000 lebih. Kenapa bisa? Pertama, waktu itu memang tren herbal lagi naik. Trennya lagi naik. Kalian bisa cek 2019 itu trennya naik. 2019 sampai 2020 lah. Dan apalagi waktu itu mungkin saat-saat Covid. Jadi memang herbal itu sedang bagus lah. Lalu yang kedua, ini kan harganya kalau saya jual itu sekitar di bawah 200.000 ya. Ini 170 per gramnya atau 180. Dan pasar juga mendukung harga yang mahal. Kalian bisa searching di Google, itu saffron itu salah satu rempah yang termahal. Sehingga ketika saya mengiklankan ya, dengan misalkan saya cuma untung ambil 30.000, itu kemungkinan besar ada beberapa orang yang berpikir bahwa siapa tahu barang ini palsu. Kalau enggak kualitasnya kurang bagus. Nah, karena itu ketika saya taruh di harga 170 sampai 180.000, itu di benak customer itu masih sesuai dengan ekspektasinya karena memang ini mahal. Tuh. Kayaknya saya contohkan, coba saya lihatkan screenshot di salah satu akun yang saya jual itu. Coba ya saya lihat ya. Oh, bukan yang ini. Kita hapus dulu. Apa yang ini? Oh, bukan yang ini. Maaf. Berarti yang bawahnya ya. Nah, ini salah satu screenshotan di akun iklan saya. Ini akun iklan yang saya dulu iklankan, cuma ini saya banyak beberapa akun. Ini pakai 2 ads ya. Ini pakai 2 iklan. Sebenarnya kalau bisa 3 sih, cuma waktu ini saya buatnya 2. Habis 3 juta, kemudian ROAS-nya di 2. Mungkin sekitar dapat 7,5 ya. Ini form ya. Tapi saya juga ada tes di WA. Jadi itu iklan saya ada form, ada WA. Jadi 2 halaman. Itu dapat kontak lead 66. Nah, belum ada yang repeat order, belum ada yang iklan dari WA, closingan dari WA, belum ada yang closingan dari DM Instagram. Kalau yang ini memang closingan dari form. Waktu itu saya pakai full form, jadi plus ongkir. Dan ini untungnya di atas 100.000 rupiah jika ada orang yang beli satu produk saya. Karena pertama tadi, ekspektasi, saya harus bilang, ekspektasi harga dan penawaran itu sesuai. Penawaran itu sesuai dengan benak customer. Nah, jadi kalian nggak serta-merta bisa ngambil untung 100.000. Oke, contoh. Ini contoh yang kedua, saya ambil produk saya. Ini untuk brand sendiri ya. Saya buat branding lah. Untuk saya juga pernah buat produk yang memang untuk dropship ya, hit and run. Saya testing waktu itu. Nah, ini dia. Ini kalian bisa lihat. Ini iklan produk alarm ya. Saya sebenarnya lagi ngetes hit and run. Ini alarm. Nah, ini untungnya hanya 20 sampai 30.000, seingat saya. Saya ngambil untungnya memang tipis karena saya memang penasaran aja tes iklan kalau semisal untungnya itu tipis, nggak 50 ribuan lah. Karena memang alarm seperti ini biasanya di bawah 100.000. Ini saya ambil
Ini mungkin kalian bisa cek, saya ngambil dari Jack Ma setelah riset harga yang termurah. Di Shopee dijual mungkin 60-70, saya lupa waktu itu. Ini tahun 2022 atau 2023? 2023. Kemudian hasilkan lead ini karena pakai WA, itu ATC sekitar berapa ya? 16. Ini mungkin iklannya sekitar 80.000. Jadi semisal saya 2 sampai 3 sampai 4 closing kan udah balik modal gitu. Ini dalam 2-3 hari. Nah, kenapa kok bisa murah? Karena ekspektasinya sesuai dengan apa yang customer punya gitu loh. Kalau saya ambil untung anggaplah 80.000 sampai 100.000, saya yakin ini biaya per lead-nya itu pasti mahal. Oke, ini contoh terakhir ya. Ini untuk barang yang saya ambil untung, ini dropship juga. Itu di atas 50, mungkin sekitar 80-an lah. Nah, ini tas make up ya. Nah, saya keluarkan kontennya semua biar kalian bisa jelas lihat. Jadi konten 1, konten 2, konten 3. Kalian kalau bisa ngetes konten itu yang banyak ya. Misalkan 3 atau 4 lah. Kalau gambar ya gambar, kalau video video. Nanti saya jelaskan saya tes nanti studi case-nya saya ambil yang ini ya, tas ini ya. Nah, ini kenapa saya ngambil saya punya keputusan ngambil iklan untung mungkin di atas 50.000. Karena saya cari set harga itu di Jack Mall kalau nggak salah itu sekitar 67. Kemudian di Shopee itu range harganya adalah 90 sampai 120.000. Dan itu laris gitu loh. Yang 90 banyak yang beli, kemudian yang 120-an itu banyak yang beli seingat saya. Karena itu saya berani nge-up harga di 169. Ini free ongkir ya. Ini sudah 169 free ongkir, makanya nggak sampai 100.000 gitu loh. Nah, jadi sebenarnya untuk harga, untuk profit ya, itu pertama kalian harus bisa menyesuaikan dengan tadi yang saya jelaskan, tadi saya sebutkan ekspektasi customer. Nah, dan yang kedua itu kalau saya sebut itu harganya tuh bias. Bias itu nggak ada harga tetap. Yang jual 90.000 laris, yang jual mungkin 70.000 laris, yang jual 120 laris. Sehingga saya tahu, oh ternyata nggak ada harga tetap. Walaupun tetap saya nggak bisa memungkiri yang 90.000 ataupun yang lebih murah, itu lebih dominan larisnya. Cuma kan tetap yang sini juga laris gitu loh. Karena itu saya simpulkan bahwa ini bisa jadi produknya laris. Contoh lagi yang saya tekankan, saya pernah dapat klien, kebetulan dia itu jualan jogger ya. Oke, sebelumnya saya ini ya screenshotan. Oh bukan, bawahnya lagi berarti. Ini contoh screenshotan. Nah, untuk brandnya. Nah, dari 3 ads ini ternyata yang paling bagus itu adalah yang pink. Menghasilkan 14 lead atau konversi dengan habis iklan 403.000 rupiah. Sehingga mungkin saya perlu closing itu 5 sampai 6 lah untuk balik modal. Nah, sisanya ya berarti untung. Oke, balik lagi. Saya dulu pernah dapat klien itu dia jualan jogger. Dia jualan jogger, jogger ataupun fashion ya, itu yang misalkan yang beli 5 59.000 lah. Dan baju. Nah, dan itu kebanyakan isinya komplain customer. Nah, karena apa? Karena tadi
ekspektasi customer ketika dia lihat bahannya premium ataupun apa, ternyata pas barangnya datang itu tak sesuai dengan apa yang diinginkan customer. Biasa model-model barang seperti ini tuh biasanya ribet lah. Nggak, kalau saya bilang ribet dan ada sisi mengecewakan customer gitu. Karena kalau semisal kata mentor saya dan bos-bos saya ya yang punya brand itu, dia ngomongnya seperti ini, jualan itu harus berkah. Makanya kami sebisa mungkin jualan itu berkah. Karena itu barang kami keluarkan yang mahal. Tujuannya apa? Supaya pertama, kami tetap dapat untung, kami bisa membayar karyawan, dan customer juga tidak mengecewakan. Coba itu balik lagi ke cara main kalian. Oke. Mungkin itu saja ya fundamental dalam bermain di, sebenarnya ini semua periklanan sih. Meta, Google, TikTok itu balik lagi ke produk offering kalian. Nah, ada juga banyak nanya, untuk dropship apakah bagus? Kalau saya itu terakhir dropship mungkin 2023 awal mungkin. Kalau saya memang fokusnya sekarang brand. Saya juga ada brand sendiri. Kemudian saya juga mengiklankan brand-brand orang lain. Karena untuk sekarang dropship itu susah. Saya nggak bilang nggak mungkin, tapi susah. Tapi apakah ada teman-teman yang saya tahu dari komunitas ataupun dari kenalan saya yang dropship itu untung? Ada. Cuma biasanya mereka itu hanya sekedar testing aja gitu. Sisanya dropship kemudian ya buat produk sendiri. Karena memang pertama semua orang tuh hampir mengenal marketplace. Jadi kemungkinan dia akan condong setelah kena iklan kalian itu biasanya cari di marketplace dulu nih. Dan sekarang itu memang kebanyakan dari klien yang saya pegang itu memiliki brand dan itu lebih jangka panjang ya. Walaupun sebenarnya brand ini sangat kompleks gitu loh dalam pengembangannya. Entah dari KOL-nya, dari sosial medianya, dari strateginya. Oke, cukup sekian untuk tutorial part yang keempat. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian dan membuka sedikit pencerahan ya, bahwa sebenarnya beriklan itu ya nggak ada tombol rahasia sehingga banyak orderan. Itu balik lagi ke product offering, dan harus kalian sesuaikan dengan market. Ketika kalian buat produk itu fit gitu loh dengan ekspektasi dari si konsumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.